Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini jumpa lagi bersama saya Steve Kolibu di Sulut Bicara pendengar. Dan untuk hari ini kita membahas terkait topik Manado Outer Ring Road 3 dan keuntungan bagi daerah. Yang untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi di Warta Berita, kemudian juga ada opini publik, Mbak Ober, kita sudah membahas terkait dengan keuntungan bagi daerah terkait dengan MOR 3 ini. Dan di Sulut Bicara kita akan membahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Bersama saya di studio ada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara, Bapak Handiana STMTMSC. Selamat pagi Pak Handi. Selamat pagi Pak Steve. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di studio pagi hari ini. Kemudian juga bergabung bersama kami melalui Zoom ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas dari Makassar, UMI Makassar. Pendengar ada Profesor Dr. Laudin Marsuni SHMH. Prof. Laudin, selamat pagi Prof. Oke, belum bisa kedengaran suaranya, mungkin bisa di... Baik. baik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Prof. Laudin, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah mau bergabung berbincang bersama kami di Sulut Bicara pagi ini Pak. Dan pendengar Anda juga kami undang untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 082195835080 ataupun juga Anda yang sementara menyaksikan kami melalui live streaming kami di YouTube juga bisa memberikan komentar Anda langsung terkait dengan topik kita Manado Outer Ring Road 3 dan keuntungan bagi daerah. Sebelum ke Prof. Laudin, saya ke Pak Kepala Balai dulu nih Pak. Ini banyak juga masyarakat yang mungkin sudah sangat menantikan terkait dengan MOR 3 ini, karena kan sudah dari beberapa tahun lalu sudah ada beberapa yang sempat dijadikan sarana olahraga oleh masyarakat Sulawesi Utara. Tapi untuk lebih jelasnya kepada pendengar kami, kepada penonton kami juga pagi hari ini, mungkin bisa sedikit digambarkan Pak nanti sampai seperti apa nanti untuk MOR 3 ini Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Manado. Selamat pagi Pak Prof. Mungkin saya sampaikan terkait dengan MOR ya. Iya. Manado Outer Ring Road. Jadi memang total panjang MOR ini adalah 33,64 km. Oke. Jadi ada MOR 1, MOR 2, MOR 3 dan MOR 4. MOR 1 kita tahu sudah terbangun sekitar 8,4 km antara Winangun sampai Manado Bitung ya. Iya. Jalan Nasional Manado Bitung, lalu MOR 2 antara Jalan Manado Bitung, ruas Jalan Nasional Manado Bitung ke Oril Kupang di Bengkol terakhir. Lalu saat ini kita bicara mengenai MOR 3 itu dari Kalese ke Winangun. Ini total panjangnya sekitar 11,39 kilo dan mudah-mudahan nanti terakhir di MOR 4 sepanjang 6,35 kilo ya antara Bengkol sama Boulevard Tua. Nah ini ruas atau jaringan dari MOR ya, dari Manado Outer Ring Road. Untuk MOR 3 ini ada 5 tahap pembangunan, jadi sudah mulai di tahap 1 itu sepanjang 1,64 kilo itu selesai di tahun 2021. Lalu tahap 2 sepanjang 1,5 kilo itu selesai di 2022. Tahap 3 1,9 kilo itu selesai di 2023 dan saat ini kita melaksanakan tahap 5 sepanjang 2,6 km gitu kan. Ya ini multi year contract, jadi diharapkan selesai di tahun 2027 dan baru kita lanjut ke tahap 4 kemudian dilaksanakan tahun 2028. Oke, jadi rencananya sampai 2028 ini Ring Road Outer Ring Road di Manado sudah ini Pak ya, sudah sampai rampung Winangun semuanya. gitu ya. Oke. Sampai langsung nanti ke MOR 4. Bengkol ya. Ke Bengkol. Iya. Oke. Berarti masih panjang ini Masih perjalanan panjang, ini Pak. memang Andi, panjang ya. perjalanan MOR ini. Dimulai dari 2007 ya, gitu, MOR 1. Baik ya. Walaupun kalau kita melihat
Ring Road 1, kita singkat saja Ring Road 1, Ring Road 2 itu kan banyak masyarakat yang sudah sangat merasakan manfaatnya. Kita lihat juga ada banyak pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat ekonomi baru yang tercipta di situ. Nah, kalau untuk Mor 3 seperti apa kemudian dari BPJN melihat keuntungannya yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat selain menjadi sarana transportasi lah untuk melintas lebih gampang, mengurai kemacetan. Ya. Jadi memang kalau prasarana jalan itu to initiate development-nya. Iya, ya. Jadi memang untuk bisa menginisiasi development di sepanjang jalan atau mungkin jalan-jalan ke daerah yang terdampak ya dari pembangunan jalan itu. Saya pikir tidak berbeda jauh dengan Mor 1 dengan Mor 2 dampaknya terhadap kawasan. Namun kalau untuk jaringan jalan memang kita fokus pada memperlancar distribusi barang dan jasa gitu kan. Jadi dengan adanya Mor 1, 2, 3, 4 mungkin nanti ke depan itu tentu saja lebih efisien ya, perjalanan itu masyarakat tidak lewat kota, tidak menghadapi kemacetan sehingga waktu tempuh bisa diefisienkan gitu kan, bisa dikurangi sesuai dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu kan. Betul. Itu sebenarnya. Apalagi ini langsung bisa menghubungkan dengan Pelabuhan Bitung, kita tahu kan ya salah satu ya, pelabuhan. Nanti ntar ada feedernya jalan nasional kita, Manado Bitung atau jalan tol. Iya betul ya. Jadi tidak harus bermacet-macetan di dalam kota nanti Pak. Betul sekali ya. tidak masuk ke Blova. Nah ini juga kalau kita melihat kan ini sudah sampai ke Mor 3, Ring Road 3. Nah, ada kendala-kendala apa Pak yang dihadapi ini Pak pas pembangunan? Kan beda nih Ring Road 1, Ring Road 2, Ring Road 3 dari segi geografisnya sudah berbeda nih Pak ya. Betul, ya memang tidak terlalu besar ininya kendala teknisnya. Memang ada timbunan galian yang cukup tinggi dan memang ya juga ada lahan yang masih perlu dibebaskan beberapa bidang tapi masih dalam tahap pembebasan dalam waktu dekat gitu. Oke. Ya, kurang lebih sama sebenarnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk di Ring Road 3 sendiri nih Pak ya, ruas lumayan panjang kan ini Pak ya. Betul, kemudian juga sampai ke Kabupaten Minahasa dan lain-lain sebagainya. Kira-kira kalau kita melihat dari sisi teknisnya nih Pak ya, ini masyarakat yang kita teknisnya apa kendalanya Pak? Sampai kalau tidak salah ini lebih selain dengan panjang jalan yang memang lebih panjang daripada Ring Road 2 ya, tapi waktunya juga lebih lumayan lama ya Pak ya ini ya. Betul, jadi saya sampaikan ini untuk Mor 3 tahap 1 selesai di tahun 2021. Lalu tahap 2 2022, tahap 3 2023. Jadi sebenarnya tiap tahun bergerak ada terus ya gitu per tahap kan, itu ya Pak ya. Tapi memang di tahap keempat ini agak sedikit terskip ya. 2024 tapi sebelum 2004 kita laksanakan DED dulu baru kita bisa laksanakan di akhir 2025 dan tiap tahun bergerak maju terus walaupun sedikit jadi ada setengah kilo 800 meter sampai akhirnya di 2007 selesai di 2,6 kilo. Oke, baik ya. Dan ini juga menjadi salah satu proyek strategis ya, prioritas juga ya Pak Handi ya. Betul, ya. Karena yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya itu selain tadi distribusi barang dan jasa juga sekarang lagi banyak yang olahraga digunakan sebagai tempat lari nih ya. Baik, sebagai saya ingin social space juga gitu. Betul, social space juga di situ ya. Saya ingin ke Prof dulu nih. Ya, selamat pagi Prof. Ini kan kalau sebagai salah satu proyek prioritas sebagai proyek yang lumayan besar juga untuk Sulawesi Utara ini. Nah, kira-kira dari sisi hukum dan juga kebijakan publik, nah apa yang menjadi titik rawan atau potensi masalah yang mungkin terjadi di proyek sebesar Manado Outer Ring Road 3 ini, Prof? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Prof. Handayani, Pak Steph, Selamat pagi, Prof. Pemirsa yang saya banggakan. Ya. Menarik bahasan kita pagi ini. Kalau dari sisi penyelenggara RRI Manado, kemudian dikemas dalam tema sulut menyapa. Ya, sulut bicara, Prof. Ya, sulut bicara. Terus yang dibicarakan adalah Mor 3. Iya, betul. Pembangunan jalan. Ada dua hal yang mungkin untuk sesi awal ini saya ingin kemukakan. Yang pertama adalah dampak positif dari pembangunan jalan sepanjang 11,39 km tadi itu. Secara umum ada 4 dampak positifnya. Yang pertama adalah
meningkatnya mobilitas manusia. Jadi bertambah ruas jalan, bertambah panjang jalan, itu membuka peluang untuk meningkatnya mobilitas manusia antar daerah atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selama ini mungkin mobilitasnya ada tapi terbatas, kecepatannya terhambat. Itu adalah yang dampak positif pertama. Ya. Dampak positif yang kedua adalah pertumbuhan peredaran barang dan jasa. Kalau selama ini mungkin hanya menggunakan transportasi laut atau transportasi udara, biayanya besar, waktunya lama, tapi dengan pembangunan jalan sepanjang yang telah dikemukakan tadi oleh Kepala Balai, itu juga mendorong peningkatan peredaran barang dari satu daerah ke daerah yang lain, terutama barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu meningkatnya mobilitas, peredaran barang itu mempengaruhi atau ikut serta efek dominonya. Yakni ketiga tersebut tadi terpenuhi, mobilitas manusia, peredaran barang, pertumbuhan ekonomi, itu secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Hanya saja jangan disamakan kesejahteraan masyarakat langsung menjadi kaya raya. Jangan dipandang bahwa sejahtera itu sama dengan kaya raya. Tidak demikian, sejahtera itu adalah dapat terpenuhinya kebutuhan utama atau kebutuhan pokoknya. Itu yang paling minimal untuk kata sejahtera. Ya, Prof. Tetapi lanjut Prof. Tapi karena pembangunan itu ada juga menimbulkan dampak negatif. Kalau kita tidak mau menggunakan dampak negatif, dampak sampingan, efek samping. Efek sampingnya tentu jalan yang dibuka itu pasti melewati atau melalui apa? Bisa melewati persawahan, bisa melewati perkebunan, bisa melewati hutan. Dan ketiga hal itu juga ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Dan oleh sebab itu, dari sisi ini saya menyorotinya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu dituntut untuk selalu melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Akan tetapi juga perlu kita sadari bahwa setiap pembangunan itu ada dampaknya, ada efek sampingnya. Efek sampingnya inilah yang kita kaji dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Tadi oleh mengatakan itu dalam perspektif kebijakan publik. Nah, karena pembangunan berkelanjutan, maka ada dua hal yang mendasarinya. Yang pertama adalah strategi pembangunan. Saya yakin benar nomor 1 sampai dengan 4 adalah satu pembangunan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk Sulawesi Utara. Kalau itu maka dilakukan dengan secara sadar, tidak tiba-tiba. Baik. Nanti kita coba tanya itu ke Pak Kabalai. Prof. Laurin, menarik tadi yang disampaikan terkait nanti akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilalui atau yang dilewati oleh MOR ini ya, Manado Outer Ring Road, dan itu sudah terlihat dari Ring Road 1, Ring Road 2. Nah, tapi kalau yang sekarang yang paling cepat terasa itu adalah Prof, adalah harga lahan yang ada yang dilewati atau bahkan baru direncanakan itu biasanya langsung naik, Prof ya. Dan ini juga beberapa hal yang mempengaruhi itu adalah terkait pembebasan lahan, karena yang tadinya harusnya misalnya biaya NJOP-nya berapa, tapi ketika diketahui ini akan jadi dilewati oleh salah satu proyek strategis nasional untuk Ring Road, jadi harganya naik, Prof ya. Tanggapan Anda seperti apa nih, Prof? Ya, itu yang akan saya urai selanjutnya. Karena tadi ya sadar dan terencana. Terencananya itu adalah perencanaannya dibagi tahap. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam perencanaan yang bertahap tersebut, terencana itu tadi, terencana bertahap mutlak harus dipadukan. Jadi penyelenggaraan pembangunannya yang bertahap
kemudian panjangnya, itu mutlak harus dipadukan 3 aspek utama. Yang pertama adalah memadukan perencanaan itu dengan aspek lingkungan hidup. Oke. Yang ketiga, memadukan perencanaan itu dengan kondisi sosial masyarakat. Dan yang ketiga adalah memadukan perencanaan pembangunan itu dengan aspek ekonomi. Baik. Nah, yang pertanyaan terakhir tadi tentang NJOP dan pembebasan lahan, itu aspek ekonomi. Nah, sehingga demikian, hanya saja selama ini yang praktek selama ini, pembebasan lahan itu include dengan pembangunan jalan. Oke. Artinya adalah satu paket. Yang baiknya adalah pembebasannya dulu, baru pembangunan. Mengantisipasi melonjaknya jual beli harga lahan, meningkatnya melonjaknya harga NJOP lahan. Iya, iya. Atau dengan kata lain, ada spekulasi dari orang-orang pemilik modal. Betul. Dan itu lazim. Itu lazim. Dalam pembangunan, jangankan pembangunan, hari raya Idul Fitri saja ada spekulasi tentang kebutuhan bahan pokok yang menyebabkan melonjaknya harga barang. Betul, Prof. Nah, itu yang penting untuk dikoreksi dulu untuk perencanaan ke depan. Pisahkan anggaran pembebasan lahannya, laksanakan pembebasan lahannya dulu, baru pembangunan. Karena kalau tidak, ada kemungkinannya sepanjang sekian kilometer, baru sekian kilometer yang terrealisasi pembebasan lahannya. Ada beberapa tahapan atau kilometer yang belum dilakukan pembebasan lahan dengan berbagai aspek, berbagai sebab. Antara lain tadi, masyarakat tiba-tiba menaikkan harga jualnya. Ya. Ada pihak lain yang mencari keuntungan dari proyek itu. Kemudian berikutnya, pada saat yang demikian, anggaran yang disediakan dalam paket pembangunan jalan itu terbatas. Sehingga tidak dilakukan pembebasan lahan, macet pembangunan. Oke, itu baik. Itu yang satu. Dan ini banyak terjadi. Salah satu diantaranya di Makassar tentang pembangunan rel kereta api Makassar Parepare. Oke, baik ya. Prof, nah ini menarik yang disampaikan, harusnya perencanaan dulu ya. Semua itu harusnya ada di perencanaan dulu ya, berarti pembebasan lahan dulu, kemudian baru dimulai di pembangunan. Sudah tadi, pembangunan ring road 1, 2, 3, 4, semua ada perencanaannya. Semua dilakukan secara sadar. Cuma yang saya harapkan tadi adalah perencanaan pembebasan lahan tidak satu paket dengan perencanaan pembangunan jalan. Oke, baik. Saya ke pembebasannya dulu. Iya, baik, ke Pak Kabalai dulu, Pak. Ini kalau di lapangan seperti apa prosesnya ini, Pak? Apakah pembebasan lahan dulu atau memang seperti apa? Betul. Jadi sampaikan oleh Pak Fos tadi, mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk MOR 3 ini, untuk pembebasan lahan itu memerlukan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Jadi pemerintah pusat fokus pada pelaksanaan konstruksinya. Memang salah satu syarat untuk bisa dilaksanakan pelaksanaan setelah konstruksi dari APBN itu lahan harus clean and clear. Oke. Clean and clear, sudah clean dan clear baru kita bisa masuk pembiayaan untuk konstruksinya ya lewat APBN. Demikian juga nanti untuk tahap 5 maupun di MOR 4. Jadi khusus untuk MOR ini memang pembebasan lahan menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Kami fokus di pelaksanaan konstruksinya. Setelah lahan clean and clear baru kita masuk gitu. Oke. Ya, jadi memang perencanaannya seperti itu. Kalau beberapa aspek tadi yang sempat disampaikan juga oleh Prof tadi ya, terkait dengan aspek lingkungan hidup, kondisi sosial, aspek ekonomi, apakah ini juga menjadi bagian dari BPJN untuk? Ya tentu saja tadi disampaikan oleh Pak Profesor, itu kan pilar dari sustainable development atau kan jadi sosial ekonomi, sosial sama lingkungan hidup gitu kan. Jadi 3 pilar ini gitu. Tentu saja itu masuk dalam analisis kita terkait dengan dampak sosialnya, dampak lingkungannya, terus bagaimana kontribusi kepada ekonomi gitu kan. Dan tadi sampaikan Pak Prof gitu kan, memang kalau jalan dibangun pasti meningkatkan ekonomi kan, gitu, otomatis meningkat, apalagi lahan-lahan gitu kan di sekitar situ terkontrol lah intinya. Betul, ya karena akses lebih mudah kan gitu kan. Jadi sosial ekonomi juga meningkat gitu masyarakat. Bahkan memang kalau di khususnya saya pikir untuk di seluruh negara juga ya. Iya, di mana-mana seperti itu, Pak. Tapi memang kalau di negara kita
kelihatan banget bahwa jalan itu juga sebagai public space gitu kan. Iya. Banyak dipakai untuk lari dan juga untuk berdagang gitu kan. Walaupun itu sebenarnya ruang pergerakan. Baik ya. Tapi tadi sempat disampaikan oleh Pak Handiana terkait masih ada sedikit masalah pembebasan lahan. Apa? Ya. Seberapa besar itu Pak, dan pasti Masih ada sangat sedikit mengganggu, ya? beberapa bidang saja, tapi ini memang jadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan masih dalam proses gitu kan. Saya pikir dalam waktu dekat sudah bisa beres ya solusinya. Nah ini terkait kalau misalnya seandainya ini ya ada masyarakat yang kemudian enggan untuk menjual tanahnya. Nah apa yang perlu dilakukan? Saya ingin ke Prof sebenarnya. Pak Prof, gimana nih kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian setelah tahu nanti di daerah situ akan dibangun jalan, pasti prospek ekonomi ke depan sangat baik ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tidak ingin untuk menjual tanahnya atau membebaskan tanahnya kepada pemerintah. Apa yang perlu dilakukan ya? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat nih, Pak? Jadi saya lanjutkan dulu tadi tentang pembebasan lahan. Oke, silakan, Prof. Kenapa pembebasan lahannya dibebankan kepada APBD, pembangunan jalannya ke APBN, tidak satu paket. Itulah yang kadang menjadi penghambat. Untuk menghindari hambatan penyelenggaraan pembangunan jalan itu tadi dibuat multi-year. MOR 3 itu 3 tahun kan, 2025, 26, 27. Itu diharapkan agar tahapan-tahapan pembangunan selama 3 tahun itu pemerintah daerah dapat memenuhi atau menyiapkan anggaran untuk memenuhi pembebasan lahan. Ya. Nah, biasanya sepanjang 11 km itu tidak selamanya, tapi ada lahan yang dilewati itu yang kemungkinan besar nilai jualnya NJOP-nya meningkat. Kalau lahan kosong tidak ada problemnya. Tetapi kalau lahan pertanian, lahan tambak, misalnya lahan pertambakan atau perkebunan, itu yang semakin lama semakin meningkat. Semakin lama negosiasi pembebasan lahannya semakin meningkat harganya. Karena negosiasi juga butuh biaya. Ya. Negosiasi juga butuh biaya. Itu penghambatnya. Kemudian berikut mengenai tadi yang dipertanyakan, seharusnya pendataan itu satu paket. Lahan yang dilewati pembangunan jalan itu dari sisi apa saja. Nah, seandainya kalau pertanyaan tadi ada masyarakat yang tidak mau melepaskan lahannya, sehingga demikian ada yang disebut kalau dalam hal pembangunan itu ada disebut pembebasan lahan dan ada yang disebut pelepasan hak. Oke. Ada pembebasan lahan, ada pelepasan hak. Artinya haknya itu oleh negara ditetapkan secara sepihak untuk dilepaskan. Dan itu kepentingan. Hanya saja tidak boleh dilakukan semena-mena tanpa kajian. Nah, ini yang saya tidak tahu persis kajiannya tentang MOR 3 itu, sehingga saya sangat berhati-hati untuk menyatakan. Sehingga demikian hanya saja lahan tadi ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan jalan untuk kepentingan umum, yaitu pelepasan hak dan pembebasan lahan dan pelepasan hak. Kedua hal itu yang mana didahulukan? Yang dilakukan adalah pembebasan dulu. Pembebasan berarti ada ganti rugi. Nah, lagi-lagi kita di Indonesia menggunakan terminologi ganti rugi. Itu yang tidak benar. Oke, harusnya apa nih, Prof? Ganti untung? Bukan ganti untung, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan untung atau rugi. Yang benar adalah kompensasi. Nah, ya. Itu yang berlaku dalam hukum internasional. Apa dikompensasi? Misalnya pembangunan jalannya harus ada rumah yang harus dibongkar karena dilewati oleh pembangunan jalan. Bukan cuma tanahnya yang dibebaskan. Kalau kompensasi, bukan cuma rumahnya yang dibayar, tapi biaya pindahnya, biaya sewanya sampai yang mendapatkan rumah yang layak huni. Itu disebut kompensasi. Nah, kalau kompensasi, itulah sebabnya masyarakat luar negeri tidak ada orang kenapa berubah menjadi memiliki kekayaan yang meningkat ketimbang dengan itu tadi. Hanya kita di Indonesia ganti rugi.
Jadinya memang ganti tapi rugi. Siapa yang mau rugi? Oke, baik. Prof Laurin ini menarik ini, siapa yang mau rugi? Nah, kemudian Nggak ada orang mau rugi. Iya, ketika banyak masyarakat kan yang mengetahuinya kalau di Sulawesi Utara juga ganti rugi seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita harus mengedukasi masyarakat kita tentang kompensasi ini? Apa dasar hukumnya sebenarnya sehingga masyarakat bisa berpegang bahwa ini harusnya saya dapat kompensasi, bukan hanya sekedar pembayaran lahan, tapi hal-hal yang disebutkan oleh Prof tadi. Jadi kalau panitia pembebasan lahan itu jangan mewakili kepentingan pembebasan lahan tapi wakili kepentingan publik, wakili kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya panitia pembebasan lahan terdiri atas 7 unsur kalau saya tidak salah ingat. Itu kepala daerah karena dia mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kelompok inilah yang harus menghitung itu tadi, menghitung aspek-aspek yang terkena dampak terhadap pembangunan jalan. Bukan cuma luas lahannya. Misalnya luas lahannya tanah perkebunan. Bukan cuma luas, tapi berapa pohon di dalam perkebunan itu. Berapa hasil dari perkebunan itu dalam 1 tahun. Kalau itu yang diambil alih berarti kehilangan mata pencarian, kehilangan pendapatan. Itu yang harus diberi kompensasi. Oke, baik. Menarik nih Prof ya. Ini Nah, kalau pertanyaan bagaimana caranya? Hukum kita memang menggunakan kata ganti rugi. Tetapi hukum itu siapapun juga sadar bahwa itu salah. Termasuk yang memberi ganti rugi. Oke, baik. Prof Laurin, terima kasih Prof ya. Kita jeda dulu sejenak nih Prof. Menganggap salah. Karena salah maka kita harus rubah, mengadopsi prinsip hukum internasional. Baik. Prinsip hukum internasional adalah kompensasi. Itu saran saya yang terakhir. Baik. Terima kasih Prof Laurin, Pak Kabalai juga. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh setelah ini di 082195835080. Tetap di Sulut Bicara, kita masih membahas terkait Manado Outer Ring Road 3 dan keuntungan bagi daerah. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kita lanjutkan lagi pendengar Sulut Bicara untuk pagi hari ini masih dengan topik yang luar biasa untuk hari ini pendengar Manado Outer Ring Road 3 dan keuntungan bagi daerah dan masih bersama kedua narasumber saya. Sebelum kita lanjut perbincangan kita terima dulu penelpon di 082195835080. Sulut Bicara, selamat pagi. Selamat pagi Sulut Bicara. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Pak Buts, Matungkas. Oke, Pak Buts di Matungkas, Minahasa Utara. Silakan Pak Buts. Baik, menarik mendengar apa yang disampaikan narasumber tadi. Intinya ketika MOR 3 ini terkerjakan, terselesaikan, ini sangat menguntungkan masyarakat dan tentu pemerintah. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi akan naik ketika jalan ini difungsikan. Artinya segala transportasi dari selatan ke utara,
begitu juga dari utara ke selatan akan semakin lancar. Baik. Contoh, dari arah Amurang ke Bitung, dia tidak melewati lagi pusat kota yang macet, tentunya akan mengurangi banyak solitasi ya, BBM, waktu, ini akan terpangkas dan akan hemat. Ya, Kami berpendapat soal ganti rugi itu, sebetulnya itu dia pulang pokok artinya. Karena ketika masyarakat dihitung kerugian tanahnya berapa, itulah jumlah yang akan diganti. Jadi ruginya dikembalikan, berarti kan tidak rugi. Tidak ada kerugian di situ, asal dihitung dengan tepat. Baik. Jadi itu hanya istilah saja, ganti rugi, ganti untung, itu hanya istilah. Tetapi intinya jangan dirugikan rakyat. Berapa ruginya? 100 juta ruginya, pemerintah bayar 100 juta. Di situ kan tidak ada kerugian kalau dibayar pas. Kami kira itu aja istilah ganti rugi, artinya itu ganti Terima pas kasih sebenarnya. Pak Buts. Tapi kan yang Pak Buts sampaikan tadi mungkin materialnya ya, tadi disampaikan oleh Prof, imaterialnya juga harusnya dihitung begitu ya. Pak Buts, terima kasih Pak Buts. Nanti kita akan bahas, tapi kita baca dulu nih Pak Kabala dan juga Prof, ini banyak yang bertanya di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Ini dari Trian Hikman. Assalamualaikum Tabea, Profesor, izin bertanya Prof. Pertanyaannya itu apakah proses pembebasan lahan untuk MOR 3 sudah memenuhi prinsip transparansi, partisipasi warga, dan keadilan untuk menjaga lingkungan? Karena ini ada kasus katanya pada pelaksanaan MOR 3 terdapat somasi hukum terkait pembebasan lahan di mana pada tahun 2002 ahli waris dan almarhumah seseorang dengan sertifikat hak milik ini melayangkan somasi kepada kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Utara dan juga Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Utara sebagai pelaksana. Nah, pengadaan tanah ini untuk MOR 3 ini mereka menilai proses pembayaran atau ganti rugi dan pemindahan hak atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap itu, Prof? Dan bagaimana solusinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena sekarang sudah di tahap 4 dan akan selesai mudah-mudahan pada tahun 2027, Prof. Prof, ini pertanyaan spesifik buat Prof Laudin ini, Prof. Ya, silakan, Prof. Saya jawab dulu dari Pak Trian atau Ibu Trian? Trian Hikman. Trian. Ya. Saya itu memberi penjelasan dulu. Itulah sebabnya tadi saya harapkan pembangunan demikian itu dipisah tahapan pembebasan dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan. Tahapan pembebasan lahan atau pelepasan hak itu seharusnya diikuti dengan kegiatan-kegiatan, dan itu diatur dalam pembebasan lahan sebenarnya, dalam PP, dalam peraturan presiden tentang pembebasan lahan untuk pengadaan, untuk kepentingan umum, pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Apa harus didata? Yang pertama adalah pendataan tentang jenis lahan atau jenis fungsi lahan yang dilewati. Ya. Data dulu, lahan apa saja yang akan dibebaskan, lahan itu apa saja fungsinya. Oke. Karena kemungkinannya saya tidak tahu persis gambarnya tadi. Saya tidak tahu persis karena ada kewajiban lain yang disebut alih fungsi lahan. Yang kedua adalah pendataan tentang kepemilikan lahan agar mengantisipasi kasus yang dipertanyakan tadi. Pendataan tentang kepemilikan lahan. Yang dimaksud siapa pemiliknya. Lahan itu hak pakai, hak milik, atau hak guna usaha. Itu penting. Yang ketiga adalah pendataan tentang NJOP kalau itu sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah, baik sebagai objek pajak bumi dan bangunan. Yang berikut adalah pendataan tentang sumber daya atau potensi apa saja yang ada dalam lahan itu. Saya ulang ya, pendataan tentang misalnya saya punya lahan 1 hektar dilewati pembangunan MOR 3. Tapi lahan itu terdiri atas 1000 atau 100 pohon kelapa. Pohon kelapa ini adalah sumber mata pencarian sebagai kopra. Kalau itu tidak dihitung, disitulah kerugiannya. Ya, nah hal yang demikian itu penting pendataan itu dilakukan.
Tapi selama ini tidak demikian. Yang berikut adalah setelah pendataan itu dilakukan, lalu diakumulasi biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Barulah itu bicarakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kami siap laksanakan kalau Bapak siap bebaskan lahannya. Yang selama ini kadang pemerintah pusat anggarannya ada, pemerintah daerah anggarannya tidak cukup. Saya ulangi ya Pak ya. Tidak ada. Pemerintah pusat anggarannya ada, banyak, cukup, sedangkan pemerintah daerah anggarannya tidak cukup. Itu yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan. Karena terhambat pelaksanaan pembangunan itu juga menimbulkan kerugian. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah sudah bayar sebagian tapi tidak bisa dilewati. Hampir-hampir sama ceritanya dengan MOS. Itu kereta cepat. Hampir-hampir ceritanya sama itu. Ya, Prof. Terus ada problem tadi, ada somasi, ada gugatan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, harus dibuktikan dulu ya legal standingnya orang yang merasa memiliki hak atas lahan. Buktikan dulu lewat mana? Minta penetapan di pengadilan bahwa memang pemilik lahan dengan membuktikan beberapa dengan menyertakan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian sesudah itu barulah hal yang tadi dilakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Karena tadi yang digugat apa? Penetapan pemerintah tentang ganti rugi lahan. Itu yang digugat lewat PT UN. Tetapi apakah itu dilewati atau tidak sama-sama merugikan masyarakat. Sama-sama menimbulkan kerugian. Rugi waktu bagi penyelenggara pembangunan jalan seharusnya selesai masih terhambat. Rugi waktu bagi masyarakat seharusnya pergi kerja tapi urus persidangan. Oke, baik. Banyak kerugian nanti ya. Padahal harusnya kerugian berikutnya adalah tidak sedikit masyarakat buta hukum tapi mau memenangkan perkara. Maka dengan demikian buku advokat, butuh pendamping, butuh lawyer, itu juga butuh biaya. Sehingga dengan demikian, kalau itu tidak dihitung dari awal oleh pemerintah daerah, maka masyarakatnya, walaupun cuma satu orang, di antara yang dilewati itu bermasalah, itu juga adalah masalah pembangunan namanya. Oke, baik. Ya, itu masalah pembangunan. Jadi pertanyaan, siapa yang digugat? Sebaiknya adalah satu. Penggugat satunya adalah panitia pembebasan lahan. Karena dia menetapkan harga pembebasan. Siapa yang kedua? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah siapa? Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tergugat siapa? Karena pemerintah daerah ada perangkat daerah. Saya tidak tahu persis apakah ditangani ini oleh Dinas PU atau Dinas Prasarana Jalan. Kemungkinannya PU itu tergugat juga. Itulah yang harus, karena itu mereka bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan yang diawali dengan pembebasan lahan. Baik, Prof. Prof, terima kasih banyak nih Prof Kemudian ya, yang untuk berikut penjelasannya. Pak Bud ya. Ya, Pak Bud Sudimatungkas. Pak Bud, tidak salah asumsinya Pak Bud kalau hanya tanah yang dihitung. Tidak salah. Kan saya ganti tanahnya. Tidak boleh, tidak demikian itu. Ini di Kompleks Umi sambil perbandingan ya. Di Kompleks Umi ada pembangunan drainase, saluran pembuangan air. Waktu pekerja datang, tolong tunjukkan papan proyeknya. Berapa panjangnya drainase, berapa biayanya, siapa penyelenggaranya, siapa pengawasnya, berapa lama pekerjaannya. Terakhir itu saya katakan, kalau lama pekerjaannya, sudah musim hujan, Anda bongkar yang ada di sini, bukan lari airnya ke saluran, tapi masuk dalam rumahnya orang. Ya. Nah, saya katakan, di muka rumah saya sudah kerja, botnya bagus, tinggi dari badan jalan, jangan bongkar. Kapan Anda bongkar? Saya gugat kamu di pengadilan. Nah, jadinya tidak dibongkar. Itu karena saya punya ilmu, punya keberanian. Teman-teman yang lain tidak punya ilmu. Betul ya. Kalau masyarakat kan yang awam dengan hukum ya agak susah ya. Iya, baik. Prof, terima kasih. Prof. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun pemahaman masyarakat?
tentang ganti rugi dan ganti untung tadi. Jangan, jadi Pak, lagi-lagi dalam perspektif hukum itu tidak mengenal kata ganti rugi. Tidak ada orang yang menerima ganti rugi. Pembayar ganti rugi juga merasa bodoh-bodohnya, jadi sudah rugi, tapi dia mau terima, ya kan? Itu berarti negatif. Yang benar adalah kompensasi. Hanya saja hukum kita tidak terbiasa dengan kompensasi, terbiasa dengan ganti rugi. Dari mana sejarahnya terbiasa dengan ganti rugi? Di masa penjajahan VOC. Oke, berarti ini peninggalan kolonial nih, Prof ya? Iya, sehingga dengan demikian kita sebenarnya masih terjajah saat ini. Oke, baik. Prof, terima kasih Prof. Saya ingin ke Pak Kabalai dulu. Jadi Pak Bud mudah-mudahan sudah paham dan juga untuk mendengar kami juga RRI mudah-mudahan sudah teredukasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Dan juga tadi yang ditanyakan di live kami di YouTube juga mudah-mudahan sudah paham kira-kira mau kemana nanti langkah selanjutnya. Nah ini kalau terkait dengan Ring Road 3 Pak, kalau kita lihat Pak Kabalai ini Ring Road 1, Ring Road 2, Ring Road 1 terutama ya itu masih ada beberapa masyarakat yang di sekitar itu yang merasakan atau mengeluhkan terkait loh setelah ada Ring Road kita jadi gampang banjir dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kemudian untuk Ring Road 3 ini Pak, apakah kajiannya memang sudah seperti itu dan sudah sempat disosialisasi ke masyarakat Pak? Ya baik, tentu saja kalau untuk pembangunan jalan kita laksanakan sosialisasi ya, baik dari desain gitu sebelum pelaksanaan konstruksi. Dan terkait dengan tadi dampak ya, tadi banjir Profesor juga sampaikan ada dampak lingkungan, sosial dan juga ekonomi itu kan salah satunya memang menjadi jadi ketakutan momok kita gitu ya, terkait kalau misalnya ada dampak pembangunan jalan biasanya kok tadinya nggak banjir jadi banjir gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga harus bisa objektif. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan pembangunan jalan, pembangunan lahan di sekitarnya itu dilaksanakan, akhirnya limpasan atau run off air juga jadi tidak bisa meresap, akhirnya menimbulkan banjir. Nah itu yang seringkali berdampak kepada kenapa jadi sebelumnya nggak banjir kok jadi banjir. Kadang-kadang dengan ada pembangunan jalan membuka kawasan sekitarnya bahkan mungkin di hulu gitu kan, artinya muncullah pembangunan baru hingga kita nggak bisa mengontrol lagi run off-nya gitu kan, harusnya ada sumur resapan dan sebagainya. Mungkin itu sebenarnya yang menjadi kenapa pembangunan jalan berdampak jadi banjir gitu ya. Tapi kalau untuk penanganan drainase dan sebagainya kita sudah punya standarnya dan kita pastikan bahwa pembangunan jalan ini sama sekali tidak memberikan dampak kepada akhirnya jadi banjir gitu kan. Mungkin bukan pembangunan jalannya nih Pak. Betul, ya. Tapi pembangunan di daerah ketika jalan sudah terbuka. Betul. Kan kita kadang-kadang sometimes di daerah hulu gitu ya, di tangkapan air itu dibangun lagi. Betul. Pembangunan sehingga run off-nya jadi meningkat. Betul. Apalagi proses kalau kita misalnya kita lihat yang tadi kan yang saya sampaikan case-nya di Ring Road 1 nih. Kan begitu terbuka Ring Road-nya langsung banyak kemudian hunian baru jadi tempat tinggal baru kan, artinya yang tadinya daerah resapan parkir air jadi akhirnya timbun, jadi tidak ada air bisa parkir kan gitu, danau tindu gitu, dan itu emang efek dari ketika menjadi yang tadinya kalau disampaikan oleh Prof tadi yang tadinya hutan, kebun, kemudian menjadi kawasan pemukiman. Itu kan lebih tinggi nilai jualnya dibanding kebun. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk pembangunan jalannya sendiri sudah ada sesuai termasuk drainasenya. Mungkin ketika kemudian ada alih fungsi lahan di sekitar jalan itu yang harus diperhatikan juga. Baik. Nah, Pak Kabal ini ke Prof juga nih, Prof. Ini tadi Anda sampaikan juga terkait dengan lingkungan. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah atau juga ketika ada progres ataupun proyek seperti ini, jangan lupakan juga nanti dampak ekonomi yang timbul di kawasan tersebut. Kemudian kalau contohnya di Manado ketika ada jalan yang terbuka itu kawasan pemukiman di daerah jalan itu yang kemudian bertumbuh subur dan lain-lain sehingga mengakibatkan beberapa daerah di sekitarnya yang tadinya mungkin tidak banjir sekarang harus banjir. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Prof? Baik, makasih. Jadi salah satu hal yang patut dijamin, tidak boleh diabaikan dalam pembangunan jalan ialah keutuhan lingkungan hidup. Membangun jalan, praktiknya selama ini, membangun jalan, kadang ada saluran pembuangan air itu ditimbun. Karena lebih murah biayanya ketimbang membangun jembatan.
membuat gorong-gorong. Jadinya adalah begitu selesai pembangunan jalan, sebelum ada pemukiman baru, saluran pembuangan air itu sudah menjadi berkurang. Ini sama dengan jalur Makassar Parepare, pembangunan rel kereta api. Sebelum pembangunan rel kereta api itu tidak ada banjir di situ. Kalau ada banjir itu genangan. Artinya genangan ini adalah airnya pas surut, tingginya tidak seberapa dibanding dengan banjir. Tingginya luar biasa, lamanya juga beberapa hari. Itu yang disebut banjir menurut pemahaman saya. Sebabnya apa? Karena banyak daerah aliran air ke laut itu ditimbun. Kemudian timbunannya lebih tinggi rel kereta api dibanding dengan selama ini. Sehingga dengan terjadi seakan-akan menjadi bendungan. Padahal sebenarnya bukan bendungan, hanya tidak ada saluran pembuangan air. Itu penyebab pertama. Nah, kalau dengan demikian kenapa? Mengapa bisa terjadi yang demikian itu? Karena kajiannya pada saat pembangunan itu tidak ada pemetaan. Itu kelemahan pembangunan juga sekarang. Kelemahan pembangunan apa? Tidak ada pemetaan, tidak ada dulu peta. Peta harus dibangun, ini, barulah itu yang harus dipasarkan. Lalu dilelang. Sehingga dengan demikian, pemenang lelang pun juga, ya bilang kita tidak pernah lihat peta itu. Kita juga pemenang lelang ini umpamanya. Ada itu, tidak ada penyelenggara proyek tidak untung. Apalagi walaupun itu swakelola. Walaupun itu sekelola. Paling tidak adalah pengelolanya dapat untung. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah apabila pembangunan jalan itu sudah selesai, rubah apanya? Perda tata ruang. Selama ini kita itu mengabaikan itu tata ruang. Tata ruang kita ada. Tapi penyelenggaraan pembangunan juga ada. Lupa untuk mengevaluasi tata ruang. Padahal sesungguhnya tata ruang itu tadi adalah salah satu instrumen hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, atau paling kecil tadi adalah mencegah terjadinya banjir. Ya, betul Prof. Baik, Prof, kita baca dulu ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp kami di 082195835080. Tabea, bagaimana rencana MOR atau Manado Outer Ring Road 3 ini menghitung dan mengantisipasi dengan laju penambahan kendaraan? Karena yang pasti penambahan jalan selalu lambat atau ketinggalan dari laju pertumbuhan kendaraan. Dari Andre di Sario. Pak Handi, apakah ini juga dihitung juga kira-kira berapa tahun ke depan ini? Pasti Pak. Jadi terkait tadi disampaikan oleh Pak Andre ya, di Sario, betul. Sometimes laju pertumbuhan panjang jalan itu lebih rendah dari pertumbuhan kendaraan. Biasanya kita punya rule of thumb-nya kalau pertumbuhan kendaraan itu kita asumsikan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika volume lalu lintas meningkat, let's say diasumsikan 5% misalnya pertumbuhan ekonomi atau 6% kita proyeksikan tahun depan tambah. Dengan kali 0,06 misalnya gitu kan. Nah itu seringkali kita pakai untuk proyeksi laju pertumbuhan kendaraan yang akan dipakai untuk desain jalan gitu kan. Kalau Mas bisa lihat di MOR 1, 2 itu 4 laju 2 arah, tapi di MOR 3 tuh masih 2 lajur ya, bukan 4 laju 2 arah. Karena memang mungkin setelah diproyeksikan cukup dengan 2 lajur dulu. Nanti mungkin pertambahan ke depan di capacity expansion ya setelah pertumbuhan kendaraan meningkat. Jadi memang untuk desain jalan pasti memperhatikan laju pertumbuhan kan walaupun dengan asumsi. Kita bisa ada dua pendekatannya ya. Bisa dari data primer kita laksanakan perhitungan tahun demi tahun gitu kan untuk satu ruas jalan, atau kita pakai asumsi pertumbuhan ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan Andre seperti kalau di yang disampaikan dari tadi sebenarnya tidak hanya di Sulawesi Utara, hampir di seluruhnya seperti itu ya. Karena masif sekali, apalagi sekarang setiap hari ada saja ya mobil yang laku yang itulah karena kemudahan kredit dan sebagainya, itu akhirnya laju pertumbuhan kendaraan itu bisa 2 kali lipat dari laju pertumbuhan panjang jalan gitu. Betul ya. Kita ke WhatsApp ini mungkin jadi yang terakhir, tapi kalau masih ada masih boleh ya. Dari Aprilia di Kombos, izin bagaimana mekanisme perhitungan penggantian pembebasan tanah di Kalasei 2? Karena ada lahan keluarga kami yang sudah dijual
tahun 2017 atau sekitar 2018 lalu dan katanya uangnya didepositokan. Terima kasih. Nah, ini Prof boleh jawab singkat saja nih Prof dari Ibu Aprilia. Walaupun tadi sudah gini. disampaikan ini dari pemerintah daerah sebenarnya yang berperan di situ. Itu bukan didepositokan, salah paham itu. Iya, ya. Silakan Itu, Prof. gini, kalau wanita pembebasan lahan sudah menghitung biayanya, anggarannya ada, tapi pemilik lahan tidak mau menerima uang pembayaran lahan, ya pembebasan lahan itu, maka pemerintah daerah, panitia pembebasan lahan menitipkan di pengadilan. Oh, oke. Bukan mendepositokan. Jadi tidak ada bunganya sebenarnya ini ya, Prof. bukan itu. Jadi itu namanya dititip sampai dengan proses hukumnya akan berlangsung. Karena kalau proses hukumnya ya, karena kalau melihat ini kayaknya kakak beradik berarti mungkin warisan ya. Jadi harus ada selesai dulu baru. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Ya, ahli warisnya mau terima, tapi karena warisan bersoal. Kalau begitu daripada kalian bersoal, uang ini saya titip dulu. Kenapa? Karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan uang, ada masanya. Ya. Harus keluar dari kas. Nah, kalau simpan di kas jangan sampai saya kepala kasnya atau pemegang kasnya, saya juru bayarnya. Juga butuh uang, aku pakai dulu itu. Alah, kan? Itu antisipasinya. Ya. Terus ada hal yang ingin saya koreksi tadi atau mendapat pemikiran kita tentang dampak pertumbuhan kendaraan apabila selesai pembangunan jalan. Itu tidak bisa dihindari, tapi dapat diproyeksi. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau ring road 3 itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, saya tidak tahu berapa lebarnya tadi karena tidak disebut lebarnya. Kemudian mutu jalannya saya tidak tahu tadi aspal atau beton, itu juga tidak. Nah, sehingga dengan demikian itu sangat berpengaruh terhadap pertambahan kendaraan. Pertambahan kendaraan itu per tahun dapat dihitung. Tetapi dulu hitung kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan. Ya. Kendaraan pribadi berapa jumlah pertumbuhannya, kendaraan angkutan berapa pertumbuhannya, angkutan orang berapa pertumbuhannya, angkutan barang berapa pertumbuhannya. Kendaraan pribadi bertambah seberapa pun juga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kemacetan. Saya ulang ya. Tetapi yang sangat berpengaruh terhadap kemacetan adalah angkutan barang, angkutan orang. Kenapa demikian? Karena panjang dan lebar. Ya. Itu juga. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Dan kalau begitu bukan hanya kemacetan, tapi kecelakaan. Nah, pertanyaan saya adalah seharusnya apa tadi? Balai Pelaksana Jalan Nasional. Nah, itu juga satu paket dengan penyediaan atau pembangunan rest area. Oke, harus dihitung juga ya panjang segini harus ada rest areanya. Karena apa? Antisipasi satu. Kenapa? Banyak kendaraan, banyak terjadi kecelakaan. Karena yaitu tadi jalannya mulus, cepat ingin tiba, terjadi tingkat penurunan kesadaran fisik dan ingatan. Fisik itu merosot, ingatan itu kadang tertidur, walaupun cuma 1 detik. Ya. Itu bisa berbahaya. Sehingga demikian, sebaiknya pembangunan yang demikian itu include rest areanya. Itu adalah dalam perspektif lingkungan hidup. Kenapa? Kecelakaan adalah kematian. Kematian adalah kerugian. Kecelakaan adalah kerusakan. Kerusakan adalah kerugian. Negara tidak boleh itu terjadi. Baik. Kenapa? Negara tidak boleh terjadi. Apa sebabnya? Karena pembukaan konstitusi kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari aspek itu semuanya harus dihitung dari awal. Baik, Prof. Laudin, ini menarik sebenarnya perbincangan kita pagi ini, tapi waktu juga yang sangat terbatas. Prof, terakhir saya ingin bertanya dari pandangan Prof sendiri bagaimana kemudian keseimbangan ideal antara percepatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak dari masyarakat sendiri serta kelestarian dari lingkungan. Silakan, Prof. Nah, tadi kelestarian lingkungan itu harus ada. Tadi sudah satu di antaranya rest area adalah salah satu instrumen.
Karena kalau saya panjang lagi, apa itu lingkungan hidup, itu satu hari perkuliahan itu, jam. Iya. Tapi tidak. Nah, satu paket kemungkinannya adalah pembangunan tahap 3 ini melewati gunung atau bukit. Itu juga kadang lalai mengantisipasi terjadinya longsor. Oke. Padahal itu juga berbahaya. Longsor itu merusak lingkungan dan berbahaya terhadap pengguna jalan atau menghambat arus lalu lintas orang dan barang apabila terjadi longsor. Nah, itu juga hal yang penting untuk ke depan, terutama untuk ring road 4. Tolong dievaluasi kembali pembangunan kalau ada melewati bukit, gimana caranya agar mengantisipasi terjadinya longsor. Baik, Prof. Nah, sehingga dengan ini pembangunan jalan wajib dilakukan, mutlak dilakukan, tapi lingkungan hidup termasuk keselamatan manusia lebih utama. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Luar biasa ya. Jadi tetap ujung-ujungnya pembangunan infrastruktur ini adalah untuk kesejahteraan manusianya ya dan keselamatan manusianya ya, Prof ya. Benar. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. sudah bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendengar kami dan juga penonton kami, Prof ya. Terakhir nih dari Pak Handi Yana, apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan topik kita Manado Outer Ring Road 3 dan keuntungan bagi daerah nih? Yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa penting loh kita harus punya Ring Road 3 bahkan sampai 4 nih Pak. Ya, jadi memang ini kalau bisa saya katakan impiannya dari masyarakat Manado untuk bisa mempunyai Outer Ring Road gitu kan. Karena memang ini perjalanan cukup panjang mulai dari 2007 nih. Bahkan sebelum-sebelumnya mungkin 2004 untuk pelaksanaan desain dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi memang ini perjalanan yang cukup panjang sehingga saya yakin pasti ini terlaksana sampai MOR 4. Nah, tadi terkait dengan pengadaan lahan dan sebagainya memang jadi tanggung jawab kita bersama. Tadi disampaikan Pak Profesor memang ada sistemnya untuk bisa dilaksanakan pengadaan lahan. Nah, khusus dari kami dari BPJN sebagai pelaksana ya, jadi kami mohon dukungan gitu ya dari masyarakat untuk bisa kita selesaikan tepat waktu dengan mutu yang terjamin dan tadi sampaikan tetap kita berpegang pada pilar sustainable development ya Pak Prof ya, bagaimana dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan kita bisa minimumkan atau ada beberapa yang bisa kita tingkatkan terkait dengan dampak ekonomi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan harapan kami untuk bisa masyarakat Manado khususnya itu umumnya Sulawesi Utara untuk bisa mendukung yang bisa mensupport kami dalam pelaksanaan pembangunan MOR ini ya sampai MOR 4 mungkin. Amin. Terima kasih Pak Handiana dan juga Prof Laudin, terima kasih juga untuk Anda juga pendengar, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk penelpon tidak bisa kami terima semuanya. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kami jawab atau kami tanggapi, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Yang pasti pembangunan infrastruktur ini Manado Outer Ring Road 3 ini sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat, tapi jangan lupa juga seperti disampaikan oleh kedua narasumber kami bahwa harus juga diperhatikan keselamatan karena sejatinya pembangunan ini untuk juga manusia, terutama untuk masyarakat Sulawesi Utara. Saya Steve Kalibo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan jangan lupa kita masih ada Sulut Bicara besok dengan topik yang luar biasa lagi. Pokoknya kita bangun Sulut dengan berbicara hal-hal yang baik di Sulut Bicara. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik